Saudara-saudari terkasih, besok kita sudah mulai masuki pekan suci, pekan kesengsaraan Tuhan, dan juga akhirnya merayakan hari kebangkitan Tuhan. Tapi sebenarnya kesengsaraan Tuhan, kesengsaraan Yesus sudah dimulai peringatannya pada minggu yang lalu ketika Minggu Prapaskah kelima, gereja dengan melaksanakan tradisi membungkus salib-salib yang ada di gereja, patung-patung di dalam gereja dengan kain ungu, yang itu menandakan bahwa kesengsaraan Tuhan itu sudah mulai menyelimuti, keilahian Yesus itu sudah mulai terselubung, dan yang nampak itu adalah kesengsaraan insani, kesengsaraan manusiawi. Maka saudara-saudari terkasih, besok adalah hari Minggu Palma, di mana seluruh umat Katolik merayakannya dengan membawa daun-daun palma, dengan berarak-arak, dengan mengeluh-elukan Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Saudara-saudari terkasih, perayaan Minggu Palma itu adalah perayaan di mana Yesus memasuki kota Yerusalem. Nah, seperti dalam renungan saya beberapa waktu yang lalu, bahwa Yerusalem atau perjalanan Yesus menuju ke kota Yerusalem adalah perjalanan menuju kesengsaraan, menuju penderitaan. Tapi mengapa diperingati dengan meriah, dengan teriakan Hosana Putra Daud, Hosana Yesus terpujilah, dan seterusnya. Di situ menunjukkan bahwa Yesus itu adalah sang raja, sang Mesias. Tetapi setelah masuk ke dalam gereja, suasana menjadi berbeda. Sang raja yang dielulukan dengan luar biasa itu adalah sebenarnya adalah raja penderitaan, raja dari segala raja kehinaan. Dari luar, ketika perarakan dengan palma yang bersorak-sorai, bergemuruh menyerukan Yesus sebagai raja, tetapi raja itu adalah raja penderitaan. Saudara-saudariku yang terkasih, maka kita di dalam merayakan perayaan Minggu Palma ini, hendaknya kita juga merayakan kesengsaraan Tuhan itu. Dan di tengah situasi yang seperti ini, hendaknya kita justru bisa merasakan betapa penderitaan Tuhan itu luar biasa, dan betapa Yesus menuju perjalanan ke Yerusalem, menuju kepada penderitaan. Dia tidak mengeluh, dia tidak menolak, padahal dia tahu bahwa perjalanan menuju ke Yerusalem, perjalanan menuju pada kematian insani, kematian jasmani itu. Walaupun betul di dalam kisah-kisah Yesus juga mengatakan, Bapa, jika mungkin biarlah piala ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, akhirnya Yesus mampu menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan di dunia ini dengan mengatakan ketika Jumat Agung kita merayakan beribadat untuk penyembahan salib itu, dalam kisah kesengsaraan ditutup kata-kata Yesus yang terakhir tergantung di kayu salib, sudah selesai. Saudara-saudara terkasih, dengan mengatakan sudah selesai, Yesus menyerahkan nyawanya atau rohnya, dengan kata lain beliau atau ia wafat di kayu salib. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus sudah selesai dengan semua segala kalanya di dunia ini, maka dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Banyak orang yang mati atau meninggal dunia tapi belum selesai. Maksudnya bagaimana? Meninggal dunia belum selesai karena masih meninggalkan utang. Entah itu utang secara ekonomi, entah itu utang budi atau utang moral. Mati dengan masih meninggalkan dendam, kebencian kepada orang lain. Maka kematian yang seperti ini belum selesai. Artinya kita belum siap. Maka saudara-saudariku yang terkasih, di bawah bayang-bayang pandemi COVID-19 ini, kita merayakan pekan suci ini, mari kita merayakan detik-detik penderitaan Yesus yang bukan karena kesalahannya sendiri, tapi justru karena kesalahan dan dosa kita, justru karena menebus dosa-dosa kita. Maka
suci ini dengan sukacita, agar kita juga mampu memetik buah salib itu, yaitu dengan kesabaran, dengan tahan terhadap godaan, tahan terhadap penderitaan, tidak mengeluh tetapi bersyukur karena Tuhan sudah mengangkat kita. Saudara-saudariku, selamat memasuki pekan suci. Walaupun kita rindu merayakan Ekaristi, merayakan Paskah bersama, tetapi gereja tidak pernah kosong. Gereja adalah persekutuan dimanapun kita berada, dan saatnya kita menghidupkan Ecclesia Domestika, gereja rumah tangga, di mana yang selama ini di dalam rumah tangga jarang ada doa, jarang membaca kitab suci, jarang kumpul bersama. Sekarang saatnya gereja rumah tangga itu hidup. Doa di dalam keluarga, membaca kitab suci bersama keluarga, berbagi pengalaman iman di dalam keluarga. Maka mengisi pekan suci ini dengan di bawah bayang-bayang pandemi COVID-19, kita tidak akan pernah putus asa, tidak menyerah, bahwa kita tidak mengurangi iman kita, tidak mengurangi rasa bangga kita terhadap salib Kristus, kebangkitannya. Maka mari bangkit. Saya yakin setelah sekian lama gedung gereja kita kosong, setelah pandemi ini berlalu akan lebih meriah, akan muncul kebangkitan baru, dan kerinduan itu akan terpuaskan. Semoga selamat memasuki pekan suci, selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.